Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi wa iktafa, wa ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang etika atau adab yang harus kita jaga kepada Allah Ta'ala. Kali ini tentang etika memanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di materi ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan di masyarakat. Apakah nama-nama Allah itu terbatas hanya 99 nama atau ada nama yang lainnya? Apakah nama-nama Allah itu tauqifiyah, dalam arti baku, tidak bisa dirubah atau ditambah, ataukah ijtihadiyah? Apakah boleh kita menyeru atau memanggil Allah Ta'ala dengan sebutan Gusti misalnya, atau Pangeran, atau memberikan sifat seperti sing bau reksa, sing ngejet lombok, dan lain-lain. Mudah-mudahan dari materi singkat ini bisa memberi pemahaman kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, maka memohonlah kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama-nama itu. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di surat Al-A'raf ayat 180. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara macam tauhid yang perlu kita fahami yaitu tauhidul asma wa sifat. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam bab nama dan sifat-sifatnya. Apa maknanya tauhid al-asma wa sifat ini? Yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bima sammallahu bihi nafsah, dengan nama yang Allah namakan untuk dirinya. Wa wasafa bihi nafsah, dan yang Allah sifati untuk dirinya pada fi kitabihi, di dalam Al-Quran, au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan redaksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika, hal itu adalah biisbati ma asbatahu, dengan menetapkan apa yang telah Allah tetapkan, min ghairi tahrif, yaitu dengan tanpa tahrif. Tahrif artinya merubah. Wala ta'til, dan tanpa menolak, menafikan atau meniadakan. Wala wa min ghairi takyif, tidak perlu atau tidak boleh untuk mendeskripsikan atau mempertanyakan bagaimana. Wala tamtsil, dan tidak boleh menyerupakan. Inilah 4 hal yang perlu kita hindari dalam pemberian nama-nama kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh melakukan perubahan, penggantian, tidak boleh menolak, tidak boleh mempertanyakan bagaimana, dan tidak boleh menyerupakan. Dulu pernah kita bahas tentang madhab kaum muslimin di dalam mensifati Allah Ta'ala. Ada 4 pendapat
dua tertolak dan dua menjadi pilihan. Yang tertolak yaitu mazhab Mu'attilah, mazhab yang menolak sifat-sifat Allah. Mungkin alasannya memiliki atau bermaksud beretika, tetapi justru meniadakan ya. Ketika kaum Mu'tazilah menolak Allah memiliki sifat mutakallim, Allah maha bicara, karena menurut mereka bicara itu lazim dimiliki oleh manusia. Karena kalau bicara perlu mulut, dan mulut itu sifat lazim untuk manusia, dan Allah tidak sama dengan manusia, maka ditolak sifat bicara. Begitulah Allah memiliki sifat as-sami, mendengar, itu perlu telinga, dan itu sifat yang lazim dimiliki manusia. Allah tidak sama dengan manusia, maka ditolak. Jadi punya keinginan tujuan yang benar tetapi dengan cara yang salah. Itu mazhab Mu'attilah, yang diantaranya kaum Mu'tazilah. Ada kaum Musyabbihah atau Mujassimah, kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah mendengar seperti manusia mendengar, Allah melihat seperti manusia melihat. Jadi dua kelompok ini tertolak. Yang ketiga yaitu madhabul khalaf, madhab yang mengandung atau yang memiliki memiliki takwil. Jadi mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah, mentakwilkan al-kursi dengan al-qudrah atau kekuasaan, mentakwilkan ya sifat-sifat yang Allah Ta'ala miliki dengan takwil-takwil. Nah, ini madhabul khalaf. Sedangkan madhabul yang keempat adalah madhabul salaf, yaitu al-itsbat wa tafwid, menetapkan dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha tahu dengan makna-makna itu. Jadi dua ini pilihan kita, apakah memilih yang ketiga atau keempat, itu sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan kita masing-masing terhadap dalil atau dasar yang dijadikan pijakan oleh dua kelompok ini. Nah, teman sekalian, al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah, yang terbaik, ini nama Allah yang paling baik, yang paling luas dan paling dalam pengertiannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, beliau bersabda, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah memiliki, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidah, 1 kurang 1, 100 kurang 1, jadi 99 ya. Man ahsara dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalkannya, yang berusaha untuk menelaah, memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan, maka dakhalal jannah, dia mendapat balasan masuk ke surga. Nah, jadi dari hadis ini seolah-olah memberikan kesan bahwasanya Allah memiliki batasan 99 nama itu. Apakah demikian? Nah, nanti kita akan bahas ya. Di dalam hadis ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menyebutkan nama-nama yang paling baik dalam berdoa dan berzikir. Di antara etika kita pada saat memohon itu disesuaikan dengan permintaan kita. Kalau kita minta rezeki, maka diawali dengan panggilan ya Razzaq, menyebutkan Allah sebagai zat yang maha pemberi rezeki. Kalau kita minta perlindungan ataupun minta tolong ya kepada Allah Ta'ala, maka disebutkan sifat-sifat yang sesuai. Bahwasanya Allah Ta'ala adalah as-samad, zat yang tempat kita bergantung, tempat yang al-jabbar ya, yang memiliki keagungan, yang ya zat yang kita puji-puji. Karena dengan berdoa dan berzikir itu mereka selalu ingat kepada Allah, dan iman mereka bertambah hidup dan subur dalam jiwa mereka.
Dalam pada itu Allah memerintahkan pula kepada orang-orang beriman agar mereka meninggalkan perilaku orang-orang yang menyimpang terhadap pengertian nama Allah dari pengertian yang benar. Jadi misalnya kalau tahrif ya, yang contoh pada zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah mentahrifkan atau merubah, mempelesetkan nama Al-Ilah menjadi Lata. Mereka mempelesetkan nama Al-Aziz menjadi Al-Uzza, Al-Mannan menjadi Al-Manat. Itu contoh-contoh dari tahrif yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dan itu tidak boleh. Baik, kemudian ada hadis yang berikutnya yang seolah-olah dan memberikan isyarat bahwa nama Allah itu tidak terbatas hanya 99. Ada seseorang yang dalam hal ini asaba ahadan qattun hammun wala hazan. Ma asaba ahadan qattun wa hammun wala hazan. Jadi tidaklah sekali-kali seorang tertimpa kesusahan, tidak pula kesedihan. Faqala, kemudian dia berdoa. Kalau ada seseorang yang sedih, yang tertimpa kegalauan, maka dia memohon kepada Allah dengan doa seperti ini, Allahumma inni abduka, ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, ibnu abdi, putra daripada hambamu, ibnu amati, putra dari hamba perempuan, nasiyati biyadi, nasib ajalku berada pada ubun-ubunku. Jadi maksudnya ubun-ubun rohku, ajal berada pada genggaman tanganmu. Madin fiyya hukmu, akan terlaksana keputusanmu, adlun fiyya qada'u, adil segala ketentuan yang kau berikan. As'aluka bi kulli ismin huwalak, aku memohon kepada engkau dengan menyebut semua nama yang menjadi milikmu. Samaita bihi nafsa, yang telah engkau namakan pada dirimu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau telah engkau ajarkan kepada seseorang di antara hambamu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan pada kitabmu, au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau menyimpannya di dalam ilmu ghaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'an al-azima rabi'a qalbi, engkau jadikan, kami mohon kau jadikan Al-Quran sebagai musim semi pada hatiku, wa nur sadri, dan cahaya dadaku, wa jala'a husni, dan sebagai pelita kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kegalauanku. Kalau orang yang berdoa seperti itu, kata Rasulullah, illa adhaballahu hammahu, kecuali Allah akan menghilangkan kesedihannya, wa hazanahu, kegalauannya, wa abdala makanahu farhan, dan menggantinya dengan kegembiraan. Fakila, maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, afala nata'allamuha, apakah kami perlu untuk mempelajarinya? Faqala, maka beliau menjawab, bala, betul, yanbaghi likulli man sami'aha an yata'allamaha, patut sekiranya setiap orang ketika mendengarnya untuk mempelajarinya. Itu riwayat Imam Ahmad. Nah, jemaah sekalian, di dalam doa ini ada potongan kalimat au istaghfarta bihi fi ilmil ghaibi inda. Nama yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib di sisi Allah Ta'ala. Artinya, jemaah sekalian, ya, kalau kita bandingkan antara hadis ini dan sebelumnya, seolah-olah ada perbedaan. Yang hadis pertama tadi batasan namanya Allah 99, tetapi di dalam hadis ini nama Allah ada nama-nama lain yang disebutkan. Ini adalah salah satu di antara Ismullahil A'zam. Atau ada juga hadis ketika ada seorang sahabat yang berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anni asyhaduka, bahwasanya aku bersaksi engkau itu adalah zat yang al-ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
seperti di surah Al-Ikhlas itu. Maka Nabi bertanya, siapa yang berdoa seperti ini tadi? Ada salah seorang sahabat yang mengaku, saya wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan bahwasannya sesungguhnya dia telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang teragung, yang apabila Allah diminta dengan nama itu, maka Allah akan mengabulkan apa yang menjadi permintaannya. Nah, ini sekaligus menambah informasi bahwasanya ada nama-nama lain yang tidak diantara Al-Asma'ul Husna yang 99, dan itu dilegalkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga jemaah sekalian, ya, dalam hal ini kata Ibnu Hajar berpendapat bahwasanya hadis pertama soal jumlah Asma'ul Husna yang 99 atau lebih, memang ada perbedaan pendapat dari sejumlah ulama. Hanya saja mayoritas ulama mengatakan bahwasanya jumlah 99 itu tidak batasan, ya, ada lebih. Kemudian beliau mengutip pendapat Al-Khattabi, ya, bahasanya 99 nama ini dikhususkan pahala surga bagi yang menghafalkannya, karena nama-nama tersebut yang paling populer dan memiliki arti yang paling jelas dibanding dengan nama-nama yang lain. Jadi nama-nama yang 99 tersebut kalau kita hafalkan, kita baca, kita telaah maknanya, kita teladani, maka ada jaminan untuk orang tersebut surga dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian menurut ulama yang lain disampaikan, ya, bahwasanya disebutkan, ya, oleh Imam Nawawi mengomentari hadis pertama, ulama sepakat bahwa hadis tersebut tidak membatasi jumlah Asmaul Husna hanya 99 nama, tetapi maksudnya adalah Allah menjanjikan balasan surga bagi orang yang menghafal 99 nama tersebut. Jadi hadis ini sifatnya informatif, bukan membatasi bilangan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki yang mengatakan bahwa Allah memiliki 1000 nama. Disebutkan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ya. Ada lagi, ya, pendapat yang mengatakan dari sebagian ulama yang lain bahwasanya nama Allah sampai 5000. Nah, jadi ada pendapat-pendapat yang seperti itu dikatakan oleh Ar-Razi, ya, bahwasanya Allah sampai memiliki nama yang 5000, yang mana disebutkan 1000 dalam Al-Quran, kemudian 1000 termaktub dalam Injil, 1000 tertulis dalam Taurat, dan 1000 tertera dalam Zabur, dan Allah membiarkan 1000 yang terakhir tetap di Lauhul Mahfuz. Ini pendapat dari beliau dan tidak disebutkan dasarnya, ya, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai pijakan yang pasti, ya. Itu hanya wacana saja untuk kita, ya, sebagai informasi saja. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, apa yang disebut dengan ilhad yang dilarang di dalam ayat 180 Al-Isra tadi, ya, tidak boleh kita mengikuti orang-orang yang yulhiduna fi asma'i, atau menyelewengkan nama-nama Allah. Makna ilhad yang pertama adalah memberikan nama kepada Allah dengan nama yang tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Ini bagi pendapat yang mengatakan nama Allah ini tauqifiyah ataupun saklek dan kaku, ya, tidak bisa ditambah. Yang kedua, menolak nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan Allah untuk zatnya, atau menolak untuk menisbatkan suatu perbuatan kepada Allah, karena memandang yang demikian itu tidak patut bagi kesuciannya atau mengurangi kesuciannya. Mereka yang menolak ini memandang diri mereka seolah-olah lebih mengetahui dari Allah dan Rasulnya. Maka ini juga tidak layak, atau seolah kita lebih tahu dari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, menamakan sesuatu selain Allah dengan nama yang hanya layak bagi Allah. Nanti ada penjelasannya, ya. Kemudian yang keempat, memutar balik nama dan sifat-sifat Allah dengan penafsiran sendiri
sehingga keluar dari pengertian dan maksud yang sebenarnya. Seperti ya paham yang mengatakan bahwa sifat Allah sama dengan sifat manusia, seperti mendengar, ya, melihat, berkata-kata. Allah punya muka, punya tangan, kaki, tertawa, marah, dan lain-lain. Itu seolah-olah seperti yang dimiliki oleh manusia, yang disebut tasbih atau tamtsil tadi. Yang kelima, mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain selain Allah dengan segi nama yang khusus untuk Allah, seperti memakai lafaz Allah untuk sebuah berhala dengan kata-kata Rabbul Alamin, ya. Jadi jemaah sekalian, ya, nama-nama Allah ini yang saya katakan tadi ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan tauqifiyah, sebagaimana yang disampaikan Imam Ahmad. Beliau mengatakan la yusafullahu illa bima wasafa bi nafsah. Allah tidak boleh disifati kecuali dengan sifat yang telah disifati oleh dirinya. Aw wasafahu bi rasul, atau telah disifati oleh rasulnya. Wala tajawuzul Quran wal hadis, tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari juga mengatakan li'anna tariqi fima khadha asma'illah al-ith asy-syar'i dunal qiyas al-lughawi. Karena caraku dalam mengambil nama Allah adalah izin secara syar'i tanpa analogi bahasa, maka ya beliau mengatakan wa mana kalau syariat menyebut nama Allah Ta'ala dengan kata-kata hakim, hakim itu kan maha bijaksana, maka itulah yang disebutkan sifat untuk Allah. Dan beliau menolak dengan kata-kata akil, artinya mirip. Akil itu yang memiliki kecerdasan. Karena kata-kata hakim, Allah itu maha hakim, maha bijaksana, telah dilegalkan dalam Al-Quran, sementara kata-kata akil tidak ada satupun dalil yang menyebutkan Allah itu akil, artinya mirip. Nah, tetapi tidak disebutkan karena itulah Abul Hasan Al-Asy'ari tidak memberikan sifat akil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang termasuk di antara ulama yang mengatakan Allah itu memiliki sifat yang tauqifi, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali, ya. Beliau menyebut sifat Allah itu memiliki sifat yang tauqifi, artinya tidak bisa ditambahkan dengan sifat-sifat lain yang barangkali itu ada bentuk-bentuk penghormatan dan sesuai dengan sifat Allah, tetapi karena tidak ada legalitasnya di dalam Al-Quran atau hadis, maka tidak disebutkan sifat-sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, ini penjelasan beliau penting ya untuk kita cerna begini, ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah dalam permasalahan asma dan sifat adalah perkara tauqifi. Adapun penyandaran dalam bentuk berita al-ikhbar tentang Allah itu bukan perkara tauqifi. Bisa difahami, ya. Ini seperti kata Abul Hasan Al-Asy'ari tadi. Jadi kalau bentuknya itu mensifati, maka itu tauqifi. Tapi kalau bentuknya pemberitaan informasi, maka itu bukan tauqifi. Misalnya memberitahukan Allah sebagai asyai, sesuatu. Allah maujud, ada. Allah qadim, yang terdahulu, dan lain-lain. Kaidah inilah yang dikenal oleh ahli ilmu dengan ungkapan cakupan penetapan berita lebih luas daripada penetapan nama. Jika Anda menetapkan nama dari semua sifat Allah yang tercantum di dalam Alkitab maupun As-Sunnah sebagai pemberitaan tentang namanya, seperti Al-Ja'i atau yang datang, Al-Akhid yang menyiksa, Al-Mumsid yang menahan, Al-Muridu yang berkehendak, An-Nazil yang turun, maka Allah tidak boleh dinamai dengan nama-nama tersebut, tetapi kita diperbolehkan memberitakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Jadi kalau kita memakai dengan bentuk kalimat berita, informasi, dan juga kata kerja, dalam bahasa Arab itu ada kata kerja dan ada kata benda.
kata kerja di sini bentuknya fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Dan isim atau kata benda itu adalah isim fa'il, yaitu kata benda yang berbentuk pelaku ya. Jadi misalnya begini ya, Al-Quran mengatakan wajah rabbuka wal malaku soffan soffan, dan datanglah Tuhanmu pada saat itu malaikat dalam keadaan berbaris. Allah memberikan informasi bahwasanya Allah itu ja'a, datang. Tetapi tidak boleh kita pertanyakan bagaimana kedatangan Allah. Bagaimana, apakah datangnya Allah seperti datangnya pejabat? Nggak boleh. Jadi Allah memberi informasi ja'a, Allah datang. Tetapi kalau kita berikan label sifat untuk Allah al-ja'i, yang datang, atau al-hadir, yang datang, itu tidak boleh. Bisa dipahami ya. Kemudian al-akhidu, akhoda, ya'khudu, itu ayat Al-Quran banyak sekali. Wa akhoda rabbuka min bani adama, ketika Allah mengambil perjanjian kepada Bani Adam. Jadi Allah akan mengambil perjanjian, akhoda ya'khudu ya. Itu boleh memberitakan Allah itu memiliki perilaku ataupun af'al mengambil. Tetapi kalau kita melabelkan sifat al-akhidu, yang mengambil, pelaku yang mengambil, itu tidak boleh. Nah, itulah makna dari Ibnu Qayyim ya. Kalau kita mensifati dalam bentuk isim fa'il, jangan dulu, itu tauqifiyah. Tapi kalau kita mensifati Allah dalam bentuk kata kerja sebagai informasi, itu lebih longgar. Nah, jadi inilah kaitannya dengan persoalan yang itu dikaitkan kepada pembahasan kita sehari-hari. Jadi nama Allah itu ada nama-nama yang hanya milik Allah, seperti Allah, Ar-Rabbu, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, itu nama-nama khusus Allah. Kalau makhluk tidak boleh yang dinamakan seperti itu. Tapi ada nama Allah yang beririsan dengan nama makhluk. Misalnya begini ya, Nabi itu diberikan sifat oleh Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari diri kalian, azizun alaihi ma anittum. Jadi rasul itu merasa berat terhadap apa yang menimpa kesedihan kepada kalian. Kemudian harisun alaikum, sangat antusias memberikan hidayah pada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin memberikan belas kasihan dan memberikan kasih sayang. Jadi ada irisan di situ. Kata-kata aziz itu Allah juga punya sifat al-aziz. Kemudian kata-kata rauf, Allah juga punya sifat ar-rauf. Kemudian hakim juga sifat milik Allah. Jadi ada nama-nama yang beririsan dengan makhluk, dan itu boleh. Tetapi ada nama-nama yang khusus bagi Allah Ta'ala, tidak boleh ditiru oleh makhluk. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Kalau nama yang milik Allah, seorang diberi nama harus ada Abdulnya, Abdul Khaliq misalnya. Kalau Muhammad Khaliq, nah itu nggak boleh. Kalau Abdul Khaliq boleh. Kalau Muhammad Hakim boleh. Nah, itu ada nama-nama yang beririsan. Jadi sama sekali itulah etika kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kalau kita informasikan misalnya kalau as-sayyid, nah ini pertanyaan untuk kata-kata as-sayyid. Ada hadis begini, as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala, hadis rawahu Abu Dawud. Sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala. As-sayyid berarti yang menguasai seluruh makhluk, pemilik keagungan dan kemuliaan secara mutlak. Seluruh makhluk adalah hambanya dan semuanya selalu membutuhkannya. Seorang manusia dinamakan sayyid jika ia mengungguli yang selain yang selainnya secara pengetahuan, harta dan kekuatan. Jadi sayyid ini kalau dalam bahasa kita ya semacam gusti ya, dalam bahasa Jawa ya, atau pangeran itu. Maka menurut pendapat ini boleh ya, karena as-sayyid tabaraka Allah tabaraka ta'ala. Sayyid itu adalah Allah tabaraka ta'ala. Jadi masalah inilah dinamika yang memang perlu untuk kita gali informasi lebih jauh lagi supaya lebih kuat pemahaman kita ya. Tapi sekilas kurang lebih seperti itu dasar-dasar pemahamannya.
ya lebih amannya kita mengikuti yang tauqifiyah tadi. Ya, kita tidak boleh menggampang-gampangkan dalam mensifati Allah Ta'ala. Kalau informasi ya monggo silahkan kita menyampaikan berita tentang Allah Ta'ala ya. Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk yang memberi warna kepada kelompok itu misalnya. Kalau sekadar ikhbar itu boleh. Tapi kalau untuk mensifati secara khusus isim fa'il tadi, itu yang tidak boleh. Misalnya kita menyebutkan Allahu muhaddisul alam, Allah sebagai arsitek dunia, nah, itu tidak boleh. Karena apa? Tidak ada satupun ayat atau hadis yang menyebutkan secara eksplisit kata-kata yang seperti itu. Tapi kalau kita redaksikan Allah Ta'ala yang menguasai, yang memelihara, yang membentuk semua alam raya ini dalam bentuk informasi, itu boleh ya, karena tidak bertabrakan dengan ayat ataupun hadis. Kurang lebih seperti itulah jemaah sekalian. Semoga bisa difahami dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya dari segala macam bentuk penyimpangan, terutama dalam hal kita beretika memanggil kepada Allah Ta'ala. Baik ya, ini persoalan yang juga sangat krusial untuk kita pahami ya. Bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang maha al-alim, maha mengetahui, baik itu masa lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Dan pengetahuan Allah Ta'ala tidak terbatas ya, luas. Tidak ada satupun di antara makhluk yang ada di dunia yang lepas dari pengetahuan Allah Ta'ala. Dan begitu pula sebaliknya, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menjangkau ilmu Allah. Tidak ada yang sampai ke sana ya. Cerita tentang Nabi Khidir dalam Al-Kahfi ini belum begitu atau belum sampai pada derajat ijma' ya, di antara ulama. Apakah Abdul Saleh, hamba Allah yang soleh itu beliau? Memang mayoritas mengatakan Nabi Khidir, tapi ada yang mengatakan tawakuf, tidak berkomentar ya. Abdul Saleh itu siapa yang hamba Allah yang soleh ya? Pokoknya ketika tidak sebutkan namanya ya diyakini seperti itu apa adanya. Ini cluenya atau kata kuncinya dalam rangka memberikan pelajaran kepada Nabi Musa bahwasanya di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih tahu, sehingga supaya Musa memiliki ketawaduan ya. Karena kalau kita kupas Al-Kahfi itu di situ menyebutkan ya tentang paling tidak ada 4 fitnah yang perlu untuk kita kondisikan ya. Yang utama adalah fitnatul akidah atau fitnatul din ya. Jadi atau fitnatul iman, cobaan tentang akidah. Itu harus betul-betul kita jaga iman kita. Kemudian ada fitnatul ilm yang dialami oleh Nabi Musa ya, fitnah tentang ilmu. Kalau kita tidak hati-hati dengan ilmu, maka orang itu bisa takabur, bisa ya tidak terkendali. Yang ketiga fitnatul mal, yaitu cobaan tentang harta yang dialami oleh sahibul jannatain, pemilik 2 kebun. Nah yang keempat yaitu fitnatul mulk, yaitu fitnah cobaan tentang jabatan atau kerajaan yang itu dialami oleh Dzulqarnain. Nah, barangkali lain kali ya bisa kita tadaburi surah Al-Kahfi yang luar biasa, isinya sangat bagus sehingga dianjurkan untuk kita baca setiap malam atau hari Jumat. Nah, jadi pertama itu ya tentang nama. Yang kedua, ada juga yang kadang-kadang salah tafsir dalam memahami perilaku Nabi Khidir ini. Kalau kita sepakat dengan penyebutan namanya ya, bolehkah kita mengambil ibrah sesuatu pengajaran kepada orang lain yang orang lain itu tidak tahu kemudian dia tahu ya, seolah-olah mengklaim bahwasanya informasi itu khusus yang disebut ilmu laduni. Ilmu laduni dulu juga pernah kita bahas, yang dari kata-kata milladunhu itu ya. Bolehkah kita, kan Nabi Khidir melakukan sesuatu yang aneh-aneh, bocori perahu, membunuh anak yatim, kemudian bukan anak yatim, membunuh anak kecil ya, kemudian membangun tembok itu ya, yang menjadi pertanyaan Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa tidak ada informasi, tetapi Nabi Khidir ada informasi. Jadi pengetahuan
yang dimiliki Nabi Khidir itu informasi wahyu dari Allah Ta'ala yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Jadi tidak diketahui oleh orang lain, tapi Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Khidir tersebut sehingga dia lebih tahu, dan itu atas petunjuk dari Allah Ta'ala yang tidak bisa diklaim ya, atau diakui atau ditiru oleh yang lainnya. Jadi tidak bisa diklaim oleh orang lain bahwasanya dia mengetahui yang lalu atau yang sekarang, yang disimpan dalam hatinya apa, walaupun dia tidak menyampaikan, maka orang itu tahu itu juga tidak boleh. Ataupun yang masa datang, apakah tentang barang yang hilang atau tentang nasib, itu juga tidak ada yang mengetahui. Tidak boleh kita sadarkan informasi itu, ilmu itu kepada selain Allah Ta'ala. Bahkan Rasul sendiri kalau tidak ada informasi pengetahuan dari Allah Ta'ala, Rasul tidak tahu. Coba ya kita bandingkan, beliau yang manusia terbaik tidak punya ilmu, kalau tidak ada wahyu dari Allah Ta'ala, apalagi kaitannya dengan manusia biasa seperti kita. Apakah ada sahabat yang punya kelebihannya? Ya, diantaranya ada, yaitu Umar. Umar itu terkenal dengan firasah imaniyah, firasat keimanan. Jadi Umar itu pernah berkhutbah di mimbar, kemudian memberikan isyarat kepada kaum muslimin yang saat itu sedang berperang, perang Qadisiyah. Ya Sariyah al-Jabal, ya, beliau memberi komando seolah-olah, wahai pasukan, tolong kalian pergi naik ke gunung, ke bukit sana, ke sini, ke situ. Jadi seolah-olah memberikan instruksi, padahal kan jauh jaraknya antara Madinah dengan di sana, perang Qadisiyah ya, perang yang melawan mana, pasukan Syam atau ini ya. Jadi sangat jauh. Beliau punya ya ilham ya, semacam firasah imaniyah dari Allah Ta'ala. Dan Umar ini ya terkenal dengan kecerdasannya itu. Beberapa kasus misalnya dalam hal ketawanan perang Badar ya, itu Allah membenarkan pendapatnya Umar daripada Rasulullah dan Abu Bakar ya, yaitu dengan membunuh supaya dibunuh tidak diampuni itu. Dan Umar pun ketika mendapatkan legalitas dari Allah Ta'ala tidak memiliki kebanggaan ya, tidak memiliki ketakaburan, tapi justru itu menambah ketawaduan daripada Umar bin Khattab. Nah, kurang lebih seperti itulah cerita dari beberapa sahabat yang memang dari nabi-nabi dulu itu ada kemiripan dengan beberapa sahabat Nabi ya. Kalau orang yang keras, yang tegas ya, seperti Nabi Musa, itu contohnya adalah Umar. Orang yang sangat sabar, orang yang sangat bijak ya, seperti Abu Bakar ya, Ibrahim ya. Ibrahim itu punya sifat yang sangat bijak seperti Abu Bakar misalnya. Allah a'lam. Ya, demikianlah, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.